2024, turnamen sepak bola terbesar di benua Eropa dipenuhi dengan drama, kegembiraan, dan tentu saja kekecewaan. Di balik gemerlap bintang-bintang sepak bola yang bersinar terang, ada sisi gelap yang tak kalah menarik. Kisah-kisah kekecewaan para pemain yang seharusnya menjadi pahlawan. Turnamen ini menjadi saksi bisu bagi para pemain yang gagal memenuhi ekspektasi, menjatuhkan harapan dan meninggalkan jejak kecewa di lapangan hijau. Berikut adalah 11 pemain yang pantas mendapat tempat di tim 11 kekecewaan Euro 2024, beserta analisis mendalam mengenai performa mengecewakan mereka. Nah, sebelum menyimak ulasannya, pastikan Football Lovers sudah subscribe channel Starting 11 Moment dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan info-info terupdate dunia sepak bola. Satu penampilan 2 gol kebobolan yang menghancurkan dan kekalahan telak. Lunin, yang seharusnya menjadi penjaga gawang andalan Ukraina, justru menjadi penebar bencana dalam pertandingan pembuka melawan Rumania. Ia terlihat panik, kehilangan konsentrasi, dan membuat kesalahan fatal yang berujung gol. Pada laga melawan Rumania, Lunin benar-benar membuat para pendukung Ukraina kecewa. Pada menit ke-15, ia membuat kesalahan fatal dengan umpan pendek yang berhasil dipotong oleh penyerang Rumania dan berbuah gol. Tak berhenti di situ, pada menit ke-68, ia salah mengantisipasi bola lambung sehingga membuat lawan mencetak gol kedua dengan mudah. Meskipun Ukraina bangkit di 2 pertandingan berikutnya, kekalahan telak itu sebagian besar disebabkan oleh performa Lunin, menghancurkan mimpi mereka untuk melaju ke babak selanjutnya. Di Euro 2020, Di Lorenzo adalah pahlawan tenang di lini pertahanan Italia. Namun 3 tahun kemudian, performanya menurun drastis. Ia dihancurkan oleh Nico Williams dari Spanyol dan terlihat bingung melawan kecepatan Swiss di babak 16 besar. Sebuah kemunduran yang sangat mengecewakan. Pada laga melawan Spanyol, Di Lorenzo berkali-kali kalah duel 1-1 dengan Nico Williams. Bahkan pada menit ke-23, ia membuat pelanggaran yang tidak perlu di dalam kotak penalti yang berujung pada gol penalti untuk Spanyol. Saat menghadapi Swiss, ia gagal mengawal sayap lawan dengan baik, sehingga memberikan ruang bagi lawan untuk mencetak gol kemenangan. Kekalahan ini mengakhiri perjalanan Italia di babak 16 besar. Bek berpengalaman ini menjadi mimpi buruk bagi Hungaria. Hungaria memasuki Euro 2024 dengan rekor 14 pertandingan tak terkalahkan. Namun performa mereka runtuh. Willi Orban, yang diharapkan menjadi pilar pertahanan, malah membuat kesalahan fatal yang berujung pada gol-gol lawan. 2 gol dari kesalahannya melawan Swiss dan Jerman menunjukkan betapa mengecewakannya penampilannya. Pada laga melawan Swiss, Orban gagal melakukan clearance dengan baik, sehingga bola jatuh di kaki penyerang lawan yang langsung mencetak gol. Saat melawan Jerman, ia salah mengantisipasi umpan silang yang berujung pada gol bunuh diri. Kesalahan-kesalahan ini membuat Hungaria gagal lolos dari babak grup, meski mereka diharapkan menjadi kuda hitam turnamen. Josko Gvardiol. Gvardiol, yang seharusnya menjadi bek kiri andalan, justru terlihat terpuruk. Kroasia adalah satu-satunya negara besar yang tersingkir di babak penyisihan grup. Pertahanan mereka sangat buruk, kebobolan 6 gol dalam 3 pertandingan. Josko Gvardiol yang bergantian antara bek tengah dan bek kiri tampil buruk sepanjang turnamen dan tidak pernah benar-benar pulih setelah dihancurkan oleh Lamine Yamal di laga pembuka. Dalam pertandingan pembuka melawan Spanyol, Gvardiol berkali-kali dilewati oleh Lamine Yamal yang tampil brilian. Pada menit ke-55, Gvardiol membuat kesalahan saat mencoba menghalau bola yang berujung pada gol kedua Spanyol. Saat melawan Italia, ia kembali gagal mengawal pergerakan penyerang lawan yang mencetak gol pada menit-menit akhir pertandingan. Kekalahan ini memastikan Kroasia tersingkir lebih awal. Gelandang Jorginho. Gelandang bertahan Italia, Jorginho, adalah salah satu pemain yang paling mengecewakan di Euro 2024. Manajer Italia, Luciano Spalletti, kehilangan kesabaran dan menggantinya di babak pertama melawan Spanyol karena tidak efektif.
Ia kemudian hanya duduk di bangku cadangan pada babak 16 besar, menunjukkan hilangnya kepercayaan Spalletti kepadanya. Dalam laga melawan Spanyol, Jorginho tampak kebingungan dan sering kehilangan bola. Ia gagal menjalankan perannya sebagai pengatur permainan, sehingga lini tengah Italia terlihat berantakan. Saat melawan Kroasia, meski dimainkan sejak awal, ia kembali tampil buruk dan akhirnya digantikan oleh pemain muda yang minim pengalaman. Kekalahan ini membuat Italia tersingkir di babak 16 besar. Joe Veerman. Dihantam cedera Frenkie de Jong, Veerman gagal memanfaatkan kesempatan emasnya untuk menjadi bintang di turnamen ini. Ia terlihat kehilangan kepercayaan diri, seringkali kehilangan bola dan gagal memberikan kontribusi maksimal. Performa Veerman di Euro 2024 menimbulkan pertanyaan besar tentang kemampuannya untuk tampil di level internasional. Luka Modric. Legenda Kroasia ini yang seharusnya menjadi pemimpin di lapangan justru tampil di bawah standar. Ia kehilangan kecepatan dan kreativitas, membuat keputusan buruk dan gagal membawa Kroasia ke babak selanjutnya. Performa Modric di Euro 2024 menjadi tanda bahwa masa jayanya di lapangan telah berlalu. Penyerang Antoine Griezmann. Performa Griezmann di Euro 2024 jauh dari kejayaan di Piala Dunia 2022. Ia terlihat kehilangan kreativitas, sentuhan, dan tenaga. Gagal memberikan kontribusi nyata bagi tim Prancis. Pergantian posisinya oleh Didier Deschamps hanya memperburuk keadaan, semakin menunjukkan bahwa Griezmann telah kehilangan tempatnya sebagai pemain kunci di tim Prancis. Harry Kane. Meskipun mencetak gol di final, performa Kane di turnamen ini jauh dari ekspektasi. Ia kesulitan mendapatkan peluang emas dan pergerakannya di lini depan kurang efektif. Performa Kane di Euro 2024 menimbulkan pertanyaan besar tentang kemampuannya untuk tampil konsisten di level internasional. Cristiano Ronaldo. 23 tembakan, tanpa gol, dan penalti yang gagal. Euro 2024 menjadi turnamen kelam bagi Ronaldo, yang terlihat kesulitan adaptasi dengan gaya permainan Portugal. Performa Ronaldo di turnamen ini memperkuat spekulasi bahwa era jayanya telah berakhir. 11 kekecewaan ini menjadi bukti bahwa sepak bola adalah olahraga yang penuh kejutan. Para bintang bisa meredup dan harapan bisa hancur. Namun dari kekecewaan ini, kita dapat belajar dan tumbuh mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan di masa depan. Nah, menurut Football Lovers, siapa lagi yang seharusnya masuk ke daftar ini? Berikan pendapat Anda di kolom komentar ya.